Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Puji dan syukur buat hari ini kita boleh kembali lagi di kegiatan Chapel Siswa STH Bogor pada hari ini. Pak Fen sangat bersyukur ya, kita boleh meluangkan waktu selama liburan kita, selama 3 hari kita boleh recharge lagi diri kita untuk boleh kembalikan spirit belajar kita, spirit motivasi belajar kita, dan tentunya spirit rohani kita juga perlu untuk di recharge. Dan pada hari ini Pak Vin bersyukur sekali kita boleh kembali lagi berkumpul untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan, boleh bersama-sama mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Natasha, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang biarlah lagu ini menjadi suatu ungkapan hati kita, menjadi suatu ucapan syukur kita kehadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu dengan judul Above All. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall
seperti lagu yang boleh kita kumandangkan, seperti lagu yang boleh kita nyanyikan, biarlah itu menjadi kerinduan kita, menjadi suatu desiring kita kepada Tuhan. Biarlah lagu itu boleh menjadi suatu rema dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Natasha, kita akan berdoa. Pak Fian ajak kita untuk boleh ambil sikap doanya, kita boleh menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur buat hari ini. Kami bersyukur sekali kami boleh diingatkan tentang apa arti Paskah dalam hidup kami. Biarlah bukan hanya sebagai slogan semata, bukan hanya sebagai lip service semata, tapi benar-benar itu boleh menjadi suatu kerinduan kami Bapa di dalam kehidupan iman kepercayaan kami. Apa arti Paskah dalam kehidupan kami, dan biarlah itu boleh menjadi moto penggerak dalam kehidupan kami, untuk kami boleh berikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Bapa, kami berdoa untuk pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Natasha. Biarlah itu boleh terus menjadi suatu kebenaran yang merongrong dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi suatu dasar untuk kami boleh hidup di dalam tengah-tengah dunia yang mulai bengkok hati ini Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami serahkan untuk kegiatan pemberitaan firman ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh berproses untuk kami boleh mengerti firman yang dibawakan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Senang sekali pada hari ini Ibu Natasha bisa kembali bersama-sama dengan kalian untuk melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari kitab Keluaran. Nah anak-anak, di minggu-minggu sebelumnya kita juga sudah mendengar mengenai tulah yang diberikan oleh Tuhan atas Mesir yang bertubi-tubi ya. Kita sudah mendengar mulai dari tulah yang pertama, di mana ketika itu air berubah menjadi darah, kemudian ada pula tulah katak, belalang, kemudian terjadi pula gelap gulita, dan kita pun sudah mendengar mengenai pemberitahuan tentang tulah yang ke-10, di mana Tuhan akan membunuh semua anak sulung Mesir. Begitu ya. Nah anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya, dan kita percaya bahwa semua hal yang terjadi ini, mulai dari tulah yang pertama hingga pada tulah yang ke-10 ini ya, itu semua sudah merupakan bagian dari rancangan Tuhan. Dan kita tahu dan juga sudah mendengar dari apa yang disampaikan oleh guru-guru sebelumnya, begitu ya, ketika chapel dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dan ketika Dia sudah mempunyai suatu rencana, tidak ada yang bisa menggagalkan rencananya. Ya. Nah, anak-anak, kita pun tahu bahwa tulah yang bertubi-tubi yang Tuhan berikan atas bangsa Mesir ini adalah akibat dari kejahatan bangsa Mesir yang sudah menindas umat Israel, dan bahkan mereka pun sudah tidak mengizinkan umat Israel untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melihat bagaimana kemudian setelah Tuhan memberikan tulah ya bertubi-tubi, kemudian Tuhan mau menyatakan janji kepada umat pilihannya. Janji Tuhan kepada umatnya ini diberikan melalui perayaan Paskah. Dan itulah apa yang kita akan bahas pada hari ini tentang perayaan Paskah yang diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Nah anak-anak mungkin bisa dipersiapkan dari rumah ya, Alkitabnya dibuka dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Berbicara tentang Paskah, saya yakin kata Paskah bukanlah suatu kata yang asing di telinga kita ya. Kita sudah sering mendengar kata Paskah, dan bahkan kita pun sebagai umat Kristiani kita pun merayakan Paskah. Betul ya? Nah, apa sih sebenarnya Paskah itu? Ya, mungkin di sini kalian juga bisa melihat gambarnya. Apa sih kaitannya antara Paskah dengan gambar yang saya tampilkan ini? Nah, anak-anak, secara teologis ya, Paskah berasal dari kata Pesach, yang merupakan bahasa Ibrani yang berarti melewati. Di akhir nanti kalian bisa melihat gitu ya, apa sih kaitannya hubungannya antara makna Paskah yang artinya melewati ini dengan apa yang sebetulnya terjadi gitu ya dari perayaan Paskah ini.
Nah, kita tahu bersama bahwa di dalam perayaan Paskah ini Allah telah mengeluarkan dan menyelamatkan Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Inilah ketetapan yang juga bahkan Tuhan nyatakan di Keluaran 12 ayat 14. Di situ jika kalian perhatikan dari Alkitab kalian, ya dikatakan bahwa hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Ya, bagimu di sini adalah umat Israel itu sendiri. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Dan kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ya, ini merupakan hari peringatan bahwa di saat itulah Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, kita akan memulai pembahasan kita mengenai perayaan Paskah ini dimulai dari bagian what. Apa yang menjadi ketetapan atau ketentuan yang sudah Tuhan sampaikan mengenai perayaan Paskah. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat dari Alkitab kalian di ayat kelima, di situ disampaikan ya oleh Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa umat Israel diminta untuk menyembelih anak domba atau kambing jantan yang berumur 1 tahun dan tidak bercela. Selanjutnya di ayat ke-6 dan juga ke-7 disampaikan pula bahwa darah itu harus diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan juga ambang atas pintu. Itulah yang Tuhan tetapkan mengenai perayaan Paskah. Tidak hanya itu saja, kemudian Tuhan juga menyampaikan bahwa daging domba yang sudah disembelih itu haruslah dagingnya dipanggang dan dimakan pada malam itu juga dengan roti yang tidak beragi dan juga sayur pahit. Itulah yang Tuhan tetapkan mengenai perayaan Paskah dan itulah Paskah mula-mula. Nah, selanjutnya Tuhan menyampaikan juga kepada Musa bahwa Tuhan akan menjalani Mesir untuk memberikan tulang. Kalian bisa lihat di ayat ke-23. Nah, akan tetapi di situ Tuhan menyatakan bahwa apabila ia melihat darah pada ambang atas dan juga pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati rumah itu dan tidak akan membiarkan terjadi kemusnahan di dalam rumah itu. Sekali lagi ada kata melewati. Nah, inilah kaitannya dengan apa yang sudah kita lihat di awal tadi mengenai arti dari kata Paskah, ya, yang berasal dari kata Pesak dari bahasa Ibrani yang berarti melewati. Yang artinya juga bahwa Tuhan menyelamatkan umat Israel. Tidak terjadi kemusnahan di dalam rumah itu. Setelah tadi kita membahas mengenai bagian what, apa saja menjadi ketetapan yang Tuhan sudah nyatakan dalam perayaan Paskah. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian so what. Lalu apa makna Paskah ini bagi kita? Ya. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa kemerdekaan yang didapatkan oleh Israel itu bukan karena angkatan bersenjata. Tetapi di sini Allah sendirilah yang turun tangan dalam mengupayakan kemerdekaan bagi bangsa Israel. Dengan cara apa? Ya, dengan cara membunuh setiap anak sulung manusia dan juga hewan ternak. Bagian umat Israel itu adalah percaya. Percaya kepada Allah. Dan kita juga sudah melihat bagaimana umat Israel membuktikan kepercayaan itu melalui tindakan nyata di mana mereka mentaati firman Tuhan melalui darah yang sudah mereka bubuhkan pada ambang atas dan juga kedua tiang pintu. Pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir merupakan suatu tindakan Allah yang didasarkan oleh karena anugerahnya. Namun, keselamatan itu akan betul-betul mereka alami ketika mereka mentaati firman Tuhan. Sama halnya dengan kita. Sebagai orang yang berdosa, kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan
oleh Allah semata-mata hanya karena anugerahnya. Kita tahu bahwa Tuhan telah mengorbankan putranya, yakni Yesus Kristus sebagai domba Paskah untuk kita yang menyelamatkan kita. Dan itu semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Dan kita semua pun yang ada di sini merupakan anak-anak Tuhan yang masuk ke dalam rencana Tuhan. Dan semua itu sudah Tuhan rancang bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Kita adalah orang-orang yang masuk ke dalam rencana Tuhan itu. Dan kita juga sudah menerima keselamatan yang kekal itu. Di dalam 1 Korintus 5 ayat ke-7, di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa anak domba Paskah telah disembelih untuk keselamatan kita, yakni Yesus Kristus itu sendiri. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Keselamatan yang kita terima bukan merupakan hasil kerja keras kita atau upaya kita, melainkan tindakan Allah sendiri melalui peristiwa penyaliban anaknya. Setelah tadi kita membahas mengenai makna Paskah pada bagian so what, lalu sekarang kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu now what. Lalu sekarang apa yang mau Tuhan ajarkan kembali kepada kita melalui peristiwa perayaan Paskah ini? Anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai keselamatan. Kita tahu bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu merupakan anugerah Tuhan. Tetapi kita juga menyadari bahwa keselamatan itu betul-betul kita bisa alami ketika kita mentaati firman Tuhan. Jika tadi sudah digambarkan melalui sikap bangsa Israel, bagaimana umat-umat Israel ini mereka mentaati perintah Tuhan. Mereka mengikuti setiap ketetapan yang perlu mereka lakukan untuk korban Paskah. Ya, dan semua ini bukan hal yang mereka lakukan secara asal-asalan. Mereka betul-betul secara rinci memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki dan itulah yang mereka lakukan. Ya, mereka melakukannya sesuai dengan ketetapan yang memang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga bisa dikatakan bahwa mereka melakukannya itu bukan didasarkan oleh karena pemikiran mereka, tapi oleh karena pemikiran Tuhan itu sendiri. Walaupun kelihatannya aturan yang Tuhan berikan itu nampaknya begitu rumit, tetapi mereka dengan sungguh-sungguh mereka mentaati apa yang Tuhan inginkan dalam firman itu. Mereka mengikuti dengan kesungguhan hati, sehingga pada akhirnya pun mereka beroleh keselamatan. Mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Anak-anak, pembebasan kita dari dosa hanya akan betul-betul bisa kita alami apabila kita mentaati firman Tuhan. Seperti yang kalian lihat ya di layar, 4 huruf, taat. Jika kalian lihat dari depan, dibacanya taat. Jika kalian lihat dari belakang pun, ya kalian bacanya mundur, itu juga taat. Yang berarti taat itu adalah betul-betul tidak ada excuse. Kita betul-betul mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Tidak ada negosiasi, tidak ada making excuse. Sebab kesungguhan hidup dalam iman akan kelihatan dari perjalanan hidup kita sehari-hari. Apakah kita mentaati firman Tuhan atau tidak? Apakah kita berpegang pada firman Tuhan atau tidak? Itulah yang akan terlihat dalam sikap kita, keseharian kita. Mungkin rasanya berat ya, untuk setiap aturan yang ada dalam firman Tuhan itu rasanya begitu berat. Ya, tetapi memang itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bagaimana kita diminta untuk taat yang sungguh-sungguh yang didasari oleh firman Tuhan. Inilah yang boleh diingatkan lagi kepada kita pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan sudah mengingatkan kita untuk boleh taat. Seperti bangsa Israel yang juga taat kepada firman Tuhan, dan pada akhirnya pun mereka boleh diselamatkan, dibebaskan dari perbudakan Mesir.
Kiranya kita bisa meminta pertolongan kepada Roh Kudus untuk memampukan kita agar bisa selalu taat dengan sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Memang rasanya sulit, begitu rumit firman Tuhan itu, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita yakin dan percaya bahwa kita akan dimampukan. Sekian chapel kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami kembali untuk boleh kembali taat dan setia pada firman-Mu. Mampukan kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh hidup taat padamu. Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Bila Tuhan memberkati kami, membimbing kami, dan kami mau menyerahkan Tuhan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati.